Guys, gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah kalian semua lagi capek karena guru kalian yang ngasih tugas kimia, fisika, sama matematika sekaligus? Atau mungkin kalian semua lagi capek karena dengerin bacot no jutsunya atasan kalian? Tenang aja cuy, karena gua bakal menghibur sore hari kalian ini dengan kelanjutan dari cerita Babong Cheater Anti Bennett. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar channel WAM2 kita ini bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh iya, sekalian juga follow semua akun sosmed gua ya guys. Link bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sokushichet ga Saikyo Sugite episode ke-6. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Yogiri dan juga Tomochika yang harus mengikuti ujian untuk menjadi seorang ksatria Raja Suci. Akan tetapi, karena hawa membunuh di tower itu yang terlalu pekat, hal itu membuat Yogiri membisikkan sesuatu kepada Tomochika. Meskipun kita nggak tahu apa yang dibisikkan olehnya, tapi seperti kalian semua udah memiliki dugaan tentang hal tersebut. Merasa panik, Yogiri dan juga Tomochika memutuskan untuk cepat-cepat turun dari tower itu. Nah, di saat Lionel dan juga Rick yang juga mau ikut, nampaknya Frederica yang menghentikan Lionel untuk meminta sebiji batu Gomenasai-nya yang mau digunakannya untuk memulihkan mananya yang tinggal sedikit. Meski Lionel udah ngasih tahu batunya itu hanya berefek padanya, akan tetapi Frederica nggak mau dengerin dan tetap mencobanya. Sesaat setelah mereka baru menuruni satu lantai, nampaknya banyaknya peserta yang sudah mokat karena terkena jebakan dan sergapan para monster. Baru aja Rick memperingati mereka untuk sangat berhati-hati, namun sayangnya... Hai. Sumpah itu batu mubazir banget asli di tangan ini anak. Bisa-bisa ya batu gacha kayak gitu dipakai kayak gini. Melihat apa yang baru saja terjadi, Tomochika menyarankan supaya Lionel terus memegang batu itu di tangannya. Akan tetapi karena si Lionel ini memang tipikal yang sangat sembrono, hal itu membuat masuk ke dalam ruangan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Teresa dono. Rupa-rupanya ruangan itu nampak dijaga oleh si Teresa. Sosok yang diketahui pernah menjadi seorang ksatria Raja Suci sebelumnya. Teresa mengaku dirinya diizinkan buat ikut ujian lagi, meski titelnya baru jadi cabut. Rick yang meminta Yogiri dan juga Tomochika untuk menyerahkan si kopet itu padanya, namun Tomochika memperingatinya untuk gak asal nerobos ke arahnya. Karena gak pengen lama-lama di tower itu, dan karena hawa membunuhnya si Teresa ini yang juga sangat pekat, hal itu membuat Yogiri tanpa basa-basi langsung mengambil tindakan di tengah peradu mekanikan yang melawan si Rick ini. Sampai akhirnya... Setumbangi si kopet Teresa, Yogiri terlihat menemukan potongan tangannya si Lionel yang tergeletak di sana. Yang untungnya di sini, Tomochika berhasil menemukan Lionel tepat waktu. Setiba mereka di lantai 98, nampaknya si cewek albino yang memberitahukan lantai itu adalah area aman yang digunakan sebagai fasilitas penginapan. Mengetahui hal itu, mereka pun gak masalah jika harus beda kamar. Namun setelah Rick dan Lionel pergi ke kamar mereka masing-masing, Yogiri dan juga Tomochika harus dihadapkan dengan kenyataan yang akan membuat iri para jomblis. Karena si cewek albino yang memberitahukan kamar penginapan di lantai itu yang cuma tersisa satu ruangan doang. Nah kan, Yogiri aja punya tuh, masa Seung Jinwoo gak punya? Wah, konspirasi sih ini. Sementara itu, nampaknya Lionel sedang menunggu daily login dari sang dewi. Dan tepat ketika jam menunjukkan pukul 00.00, terlihat sebuah pesan yang masuk, dan isinya adalah 100 biji batu Gomenasai dan informasi anniversary ke-20-nya, yang khusus kali ini, gacanya si Lionel akan gua rantek dapat UR.
Melihat wanita itu, sontak si Lionel pun bertanya-tanya, kok bisa dia yang jadi hadiahnya? Di mana ternyata wanita ini ada Dewi yang telah mereinkarnasikannya ke isekai. Mengira dia bakalan jadi rekan party layaknya Aqua no Pansunya Konosuba, namun ternyata si Dewi ini cuma pengen dipanggil aja. Sekalian juga ngasih tahu bahwa kamar penginapan si Lionel ini telah ia jadikan checkpoint, supaya kalau si Lionel mokat nantinya, dirinya akan otomatis respon di situ lagi. Singkat waktu, setelah kita melihat si juru pedang dan juga gadis albino yang seperti merencanakan sesuatu dengan semua peserta ujian yang hadir, nampaknya sini berpindah menampilkan seorang gadis yang saat ini sedang beradu mekanik melawan seorang pria yang mana diketahui oleh si gadis ini bernama Hayanose Aoi, sedangkan yang cowok bernama Saito Rikuto. Just World. Nah, di sini kita pun mengetahui bahwa ternyata Aoi adalah sosok yang bisa menirukan semua hal yang dilakukan oleh lawannya, meniadakan kekuatan lawan dengan skill Just World-nya, dan memiliki kemampuan close combat yang terbilang cukup tinggi. Tepat setelah dia memokatkan si Rikuto, nampaknya daggernya itu yang mengeluarkan suara seseorang secara tiba-tiba. Suara itu kemudian langsung memberikan tugas berikutnya, yang mana targetnya kali ini adalah Yogiri dan juga Tomochika. Seriusan nih anak masih hidup? Buat yang lupa nih ya, dia ini Hanakawa Daimon, salah satu teman sekelasnya Yogiri dan juga Tomochika, yang di episode pertamanya masih dikasih ampun meski udah berani ngincer bodinya Tomochika. Di keesokan paginya, nampaknya Tomochika yang terbangunkan oleh suara Mokomoko yang seperti sedang dalam kesulitan. Yang ternyata... entah gue mau komentar yang mana dulu nih ya. Mau komentar Yogiri yang tidur sambil meluk Tomochika, tapi Mokomoko juga unik banget. Kok bisa kejebak dalam tembok kayak gitu? Tapi ya, karena si Tomochika yang udah melepaskan diri dari pelukan hangat si Yogiri, di sini Mokomoko pun memberitahukan dirinya yang tiba-tiba kejebak di dalam tembok itu karena berusaha ngintip kedekatan mereka berdua. Setelah Yogiri terbangun karena suara berisiknya Tomochika dan juga Mokomoko barusan, nampaknya dirinya akan membantu mereka dengan cara mematikan seluruh sistem penarik roh yang ada di menara itu. Sampai pada akhirnya... Selepas Mokomoko dari tembok itu, dirinya langsung mempertanyakan kenapa tower itu mengumpulkan semua jiwa orang yang telah mokat. Yogiri yang punya firasat gak enak pun memperingati Tomochika untuk menyiapkan tekadnya. Karena kemungkinan besar, semua musuh mereka berikutnya nanti akan mencoba membunuh mereka tanpa basa-basi. Nah, disinilah momen yang akan membuat Yogiri terkejut dan mungkin akan membuatnya sadar akan perasaannya sendiri pada Tomochika. 助けられといて文句を言うほど野暮じゃないですよ。高藤君が力を使うなら、それは私がやっても同然なんだよ。あ、ほどほどにしといてとは思うけど。夢ならばどれほど良かったでしょう。Scene berpindah lagi ke Aoi yang sekarang punya piaraan. Di tengah Nakawa Paimon yang mengajaknya buat segera kabur dari sana dan melarangnya untuk tidak melawan seekor naga petir tapi kayaknya bukan si Attila, Aoi pun menolaknya karena melawan seekor naga akan sangat EZ baginya. Wah, serius nih cewek kayaknya punya skill yang agak-agak mirip sama Yogiri cuy. Bedanya di sini, kalau Yogiri itu instant death, sedangkan Aoi ini punya Just World yang bisa mengubah realitas dunia menjadi sesuatu yang diyakini olehnya. Mendengar hal itu, jelas si Hanakawa Digimon ini pun mengatainya yang punya cheat yang gak ngotak sama sekali. Aoi pun gak membenarkannya karena kelemahan dari Just World miliknya itu adalah dia gak mampu mengubah realitas seseorang yang punya nilai takdir yang sangat besar. Kayaknya gue tahu bakal gimana kalau dia berhadapan sama Yogiri sih ini. Di tengah Aoi yang lagi ngambil ancang-ancang mau memodiarkan si kadal petir itu, namun secara tiba-tiba ini yang terjadi. Seperti agresor aneh itu dari sana,
Aoi pun langsung mengajak si Hanakawa Doraemon untuk pergi mengikuti si agresor tadi yang sedang menuju sebuah tower. Meski Hanakawa Temon yang ingin menolaknya, namun Aoi nggak peduli dan tetap menyeretnya untuk ikut dengannya. Singkat cerita, setelah Yogiri dan juga Tomochika yang berhasil melalui setengah jalan, nampaknya mereka berdua yang bertemu dengan seorang pria bernama Iglesia yang agak kesal karena mereka berdua yang tidak memikirkan perasaan orang yang telah menciptakan semua rintangan di tower itu. Dan diketahuilah si Iglesia ini adalah pencipta tower yang bertujuan untuk mempertahankan penghalang Dewa Iblis supaya tidak hancur. Tapi karena malas berurusan dengan orang yang banyak bacot sepertinya, tanpa basa-basi dan tanpa memperdulikan siapakah dirinya, Yogiri langsung membiarkannya begitu aja. 死ね。先を急ごう。 Di lain sisi, nampaknya Rick yang baru aja mencapai lantai 97 dan telah berhasil mengumpulkan 100 poin. Namun gak lama kemudian dirinya mendapati Frederica yang sedang mengurung Lionel bersama satu orang lainnya dengan niatan membantu si Lionel ini yang belum mendapatkan poin sama sekali. まともな装備が出てきたんです。 Scene kembali ke Yogiri dan Tomochika yang tiba di satu lantai yang sudah seperti arena gladiator. Di tengah arena itu, nampak kedua gadis yang sedang beradu mekanik dengan cukup sengitnya. Nggak jauh dari sana, terlihat seorang pria yang punya nama Masaki yang juga merupakan peserta dadakan dan terlihat sedang menikmati parade mekanikan bawahannya melawan seorang gadis yang ternyata keturunan setengah iblis. Di tengah betapa sengitnya parade mekanikan mereka berdua, nampaknya Yogiri menginterupsi dengan minta izin buat melewati lantai tersebut karena pintu buat turun ke bawah ada tepat di belakang singgasananya si Masaki. Akan tetapi karena kita semua udah tahu nasib apa yang akan menimpa Masaki dan haremnya itu, mari kita persikat aja. Setelah mengetahui Yogiri dan Tomochika yang cuma memiliki 6 poin, Masaki yang menganggap semua ini hanyalah game belaka, dirinya memutuskan untuk membuat keduanya melawan ketiga haremnya supaya bisa mendapatkan sejumlah poin. Dibantu dengan gadis setengah iblis yang punya nama Theodisia ini, Masaki merasa game itu akan menjadi 3 lawan 3. Namun tepat setelah si Masaki yang memberi perintah untuk tidak memodiarkan Theodisia dan juga Tomochika, ketiga anak buahnya pun paham dan memutuskan untuk hanya memodiarkan si Yogiri doang. Namun yang terjadi... 死ね。 Seperti biasanya, tanpa basa-basi, tanpa cang-cincong sama sekali, Yogiri langsung memodiarkan ketiganya begitu aja. Meski pada awalnya ingin membiarkan si Masaki buat tetap hidup, namun karena dirinya yang merasa gak terima dan berniat melanggar aturan gamenya sendiri, pada akhirnya dia pun menerima konsekuensinya di saat itu juga. Satsuki. Wait, bentar. Ini si Yogiri ngatain pembohong ke Masaki atau ke Tomochika yang masih gak enakan pas ngeliat dia modiarin banyak orang? Seriusan tatapan dan ucapan barusan soalnya kayak ketuju ke Tomochika loh. Mengetahui semua orang itu dimodiarkan oleh Yogiri, Theodisia pun langsung memohon minta bantuan padanya. どうか私を助けてくれないか。どうしよう。事情ぐらいは聞いてあげても。 Dan berakhirlah alur cerita anime Soku Shichit Gasai Sugite episode ke-6. Absen di bawah yang iri sama Yogiri karena bisa tidur sambil meluk bantal berkualitas tinggi adik-adik. Saya bang. Kalian mungkin udah sadar ya, si Yogiri ini mulai munculin satu reaksi baru pada Tomochika. Apalagi karena ucapan Tomochika yang seriusan emang waifuable banget sih ini. Karena apa? Secara nggak langsung, Tomochika seperti mengatakan tanggung jawabmu adalah tanggung jawabku juga. Coba kalau dibandingin sama mantan gua dulu. Gua nggak sengaja nyerempet spion orang aja, dia langsung turun dari motor ngacer gitu aja. Bah, Tomochika mah beda banget cuy. Kalau di real, udah pasti gak bakal milih gua juga masalahnya. What's this? Makanya guys, coba komen di bawah, gua mau tahu seberapa suka dan seberapa banyak kalian para Tomochika lovers. Kalau cuma sedikit, ajaklah teman-teman kalian ke sini cuy. Masa kalah sama Yumela lovers? So, segitu aja dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silahkan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye-bye.